Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 427. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diberi pakaian pertama kali? Para ulama telah membicarakan apa hikmah didahulukannya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berpakaian. Ada suatu riwayat bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan umat terdahulu maupun kemudian yang lebih hebat rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu dia diberi pakaian terlebih dahulu supaya dia segera tenang dan tentram hatinya. Cuman takutnya para nabi itu biasanya bukan khauf tapi khasyah. Jadi takutnya para nabi itu biasanya namanya bukan khauf tapi khasyah. Secara bahasa artinya sama. Khauf artinya takut, khasyah artinya juga takut. Kalau khauf itu takut dosa, takut masuk neraka, takut siksa, takut diadab. Nah, itu namanya khauf. Tapi kalau para nabi
itu khosyah biasanya. Khosyah itu apa? Khosyah itu takut kalau nggak pantas menurut Allah. Nah, takut kalau berbuat sesuatu yang nggak pantas gitu loh. Contoh. Jenengan mau kondangan, pakai baju, mah ganti mah bajunya mah, kok pantas mah? Oh iya pak, yuk, jadi berusaha memantaskan diri karena takut tidak pantas itu khosyah namanya. Itu ada oleh-oleh antar ke tetangga, izin pas karena ini wingi pak, bekas kemarin masa dikasih ke tetangga, ngerti maksudnya? Ya enggak apa-apa kan masih bagus mah. Enggak, malu aku. Takut enggak pantas gitu loh. Takut enggak pantas namanya khosyah. Bukan berarti enggak boleh ngasih tetangga bekas kemarin. Bekas kemarin kalau masih enak ya enggak ada masalah. Maksud saya itu kadang ada rasa takut enggak pantas gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Nah, itu khosyah namanya. Itu namanya khosyah. Khosyah. Nah, Nabi Ibrahim dan para nabi yang lain kepada Allah itu memiliki khosyah itu. Jadi ketakutannya bukan takut diadab, bukan takut dimurkai, bukan takut nggak pantas. Maka berusaha memantaskan diri. Sehingga perbuatan para nabi dan rasul itu selalu berusaha berbuat yang terbaik gitu loh. Selalu berusaha berbuat yang terbaik. Makanya pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahajudnya rakaat pertama itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, itu sampai kakinya bengkak. Kenapa? Karena takut gak pantas. Ya mosok Nabi kulhu terus saya. Kira-kira gitu. Itu yang dalam Islam itu ada, yang dalam istilah para ulama ada istilah gini, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Jadi sesuatu yang baik menurut umumnya orang, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu masih dinilai buruk. Contoh gini misalnya. Untuk kita orang-orang awam seperti kita ini, baca Al-Quran sehari 1 juz itu udah bagus itu. Ya, Ibu ya. Kita loh sehari baca Al-Quran 1 juz itu udah bagus itu. Udah bagus pakai banget lagi gitu. Untuk level-level kita yang awam-awam. Tapi untuk kelasnya para ulama-ulama besar itu, ulama-ulama besar itu yang dekat dengan Allah, itu bahkan sehari baca 1 juz itu masih merasa jelek sekali. Malu gitu, merasa malu. Ya mosok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan terutama itu sehari bisa khatmul Quran 2 kali. Imam Syafi'i. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an kalau salat tahajud, kesaksian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau itu sering khatmul Quran, kadang hampir khatmul Quran. Sayyidina Utsman kalau tahajud itu. Jadi kalau kita ini 1 juz saja udah wah, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Loh, tadi ada Bu Yuri juga kayaknya ngisap. Oh sampai enggak kelihatan ada. Kok yang kelihatan Bu Ana saja. Nggih. Semoga sehat walafiat semuanya lah, amin Allahumma amin insyaallah. Jadi intinya itu. Singkat kata singkat cerita, takut enggak pantas gitu loh. Maka berusaha berbuat yang terbaik. Nah, Nabi Ibrahim itu sampai perihal makan saja takut dihisap. Nabi Ibrahim itu perihal makan saja takut dihisap. Nah, kata para ulama, di antara cara supaya makanan kita tidak dihisap adalah makan bareng. Jadi ngajak orang untuk makan bersama dengan kita, itu cara supaya makan itu nggak dihisap. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak akan makan nunggu nyari teman. Sehingga menurut satu riwayat yang pernah saya baca, Nabi Ibrahim itu di rumahnya itu ada tulisan, yang lapar makan di rumah saya. Dan beliau itu tidak pernah makan kecuali ada temannya, nyari teman. Supaya nggak dihisap. Coba. Jadi nraktir itu ya bagus juga itu. Itu. Jadi makan bersama dengan tamu, makan bersama dengan teman, makan bersama dengan banyak orang itu, makanya ada sebuah hadisnya sahih riwayat Abu Ya'la, Nabi bersabda kama qala ahabbut ta'ami ilallahi kathratul aid. Itu hadisnya sahih riwayat Abu Ya'la. Makanan yang paling Allah cintai adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak. Maksudnya banyak tangan yang makan, maksudnya makan bareng. Nah, itu kasratul aid namanya. Nah, jadi kalau jenengan sering-sering traktir bebas hisab lah insyaallah. Kira-kira gitu.
Wis mangan baksone gak pate enak, mangan dhewean pisan kena hisab juga repot. Nah, ini Nabi Ibrahim ya. Kita bukan Nabi Ibrahim, mungkin sesekali kita mungkin tidak seperti itu, tapi ya ternyata itu bagus juga gitu maksud saya itu. Izin minum dulu nggih. Bismillah. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi khasyah beda sama khauf. Kalau kita kebanyakan levelnya baru khauf. Takut dosa, takut masuk neraka, takut siksa, takut azab, takut murka Allah ya. Tidak apa-apa, itu bagus daripada nggak punya rasa takut sama sekali. Nah, tapi kalau para nabi, para ulama biasanya bukan khauf, tapi khasyah. Takut nggak pantas gitu. Takut nggak pantas gitu. Itu levelnya lebih tinggi lagi dari sekedar takut dosa. Karena untuk itu beliau sudah selesai semua tentang dosa itu. Para nabi sudah selesai karena mereka semuanya maksum. Maksum itu terhindar dari dosa. Atau mungkin juga orang-orang yang dulu melemparkan beliau ke dalam kobaran api telah menelanjangi beliau di depan orang banyak seperti yang diperlakukan terhadap orang yang hendak dihukum mati. Tentu saja apa yang telah menimpa beliau itu adalah dikarenakan membela agama Allah. Beliau menghadapinya dengan sabar, tabah, semata-mata mengharapkan pahala Allah dan bertawakal hanya kepada Allah. Maka kali ini Allah Ta'ala mencegahnya dari keburukan api di akhirat, seperti yang telah dia lakukan terhadapnya semasa di dunia. Dan ditelanjanginya saat itu kini dibalas dengan diangkat sebagai orang yang pertama-tama dicegah dari ketelanjangan di hadapan sekalian makhluk Allah. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, itu kiranya bagian dari cara Allah membalas kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Anda sepakat dengan pendapat yang ini ya, itu seperti itu. Ya, Nabi Ibrahim ini kalau kita baca dalam kisahnya banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang beliau buat. Maka pantas kalau beliau diberi oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Maka kata para ulama, jangan mimpi akan mendapat sesuatu yang luar biasa kalau kita belum berbuat yang luar biasa. Itu kata para ulama itu gitu. Nah, apa yang luar biasa dari Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan beliau mengkorbankan putranya. Itu dengan izin Allah beliau mau dengan tulus mengorbankannya walaupun itu ternyata hanya ujian. Beliau orangnya sangat dermawan, begitu dermawannya sampai para malaikat merasa kagum. Saking hebatnya kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berani berhadapan dengan Raja Namrud dengan resiko dibakar hidup-hidup beliau. Dengan tadi yang saya bacakan tadi itu. Singkat kata singkat cerita, ada banyak hal yang luar biasa yang Nabi Ibrahim lakukan, maka pantas kalau beliau mendapatkan pahala yang juga sangat luar biasa. Pelajarannya untuk kita adalah kalau kita ingin mendapat sesuatu yang luar biasa dari Allah, berbuatlah pula sesuatu yang luar biasa karena Allah. Ya, jam segini enaknya ngapain? Nah, jangan pilih kemana ini? Masjid, ngaji. Nggih. Ini luar biasa nggak ini insyaallah ini? Luar biasa. Insyaallah luar biasa. Kecuali lagi dinas ngantar anak atau ngantar suami beda apa. Nah, jadi tapi ini udah luar biasa ini masya Allah. Makanya orang-orang yang melaksanakan tahajud itu dianggap berbuat sesuatu yang luar biasa. Karena di jam dimana kebanyakan orang tidur, dia malah melek bangun untuk sholat malam. Makanya orang yang dermawan itu dinilai luar biasa. Di mana lumrahnya orang senang menikmati hartanya sendiri, dia malah sibuk berbagi. Nah, itu dianggap sebagai satu hal yang luar biasa. Maka pantas kalau orang-orang yang seperti itu nanti mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Allah. Nah, maka kalau jenengan saya kita semua ingin diberi hal yang luar biasa oleh Allah, berbuatlah yang luar biasa. Dan itu tidak melulu soal materi karena tidak semua orang punya materi. Tapi bisa berkorban soal waktu, tenaga, syukur-syukur ya dengan biaya misalnya. Kalau nggak ada yang salah satunya, kalau nggak punya semuanya salah satunya lah paling tidak.
Pernah ada ibu-ibu itu nanya ke saya, dari tadi Ustaz cerita tentang ini itu. Nah saya ini ilmu nggak ada, duit nggak banyak, tenaga udah lemes Ustaz, udah tua katanya. Saya bisa bermanfaat dengan apa Ustaz, kata dia gitu. Saya bilang sama beliau, ibu bisa berdoa. Bisa Ustaz, itu dengan doa saya bilang. Bermanfaat dengan doa. Bermanfaat dengan doa. Bagaimana ada orang lagi belajar, kita doakan semoga dimudahkan bahwa ilmunya bermanfaat, sukses dunia akhiratnya. Dilihat ada orang sedang, kita doakan, pokoknya obral doa kebaikan. Itu merupakan bagian dari cara kita bermanfaat. Kalau udah nggak ada lagi yang bisa kita pakai untuk bermanfaat, karena kita masih bisa berdoa dan mendoakan orang lain. Kalau orang Jawa dulu bilang, lek kepingin bejo, kalau ingin untung, dungakno njaluk donga. Nah, itu berdoa, mendoakan, minta didoakan. Nah, itu 3 itu. Jadi berdoa, mendoakan, minta didoakan. Itu 3-tiganya sunnah. Berdoa itu sunnah, mendoakan orang itu sunnah, minta didoakan itu sunnah. Yang terakhir mau saya tambahkan, ini soalnya ada orang yang ngomong gini soalnya. Kan ada orang nyumbang anak yatim terus bilang, "Dek, doakan ibu gini ya, doakan gini." Ada orang yang nyeletuk, "Kamu enggak ikhlas ya? Bantu kok minta didoakan." Terus orang nanya ke saya, "Yang betul gimana sih Ustaz? Emang betul itu enggak ikhlas kalau kita begitu?" Saya jawab, ini jawaban saya. Anda sedekah kepada anak yatim itu sunnah 1. Anda minta didoakan itu sunnah yang kedua. Itu 2 sunnah. Nah, jadi minta didoakan itu sunnah yang kedua. Sunnah yang pertama membantu tadi, sunnah yang kedua minta didoakan. Anda mengamalkan 2 sunnah, saya bilang gitu. Kok bisa gitu Ustaz? Iya, karena Nabi mencontohkan. Mana dalilnya? Di antaranya, jenengan mungkin pernah baca hadis tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika hendak berhaji. Beliau dipesan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Umar, nanti kalau kamu ketemu sama orang yang bernama Uwais, kamu mintalah didoakan olehnya. Itu dalil minta didoakan dulu ya. Nah, yang kedua, Nabi sendiri bilang sama Sayyidina Umar, "Asyrikni ya ukhayya fi du'aika." Jangan lupa sertakan saya dalam doamu. Padahal Nabi itu tidak butuh doanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi Nabi bersabda gitu apa? Untuk mencontohkan kepada kita bahwa minta didoakan itu sunnah. Paham ya? Nah, apalagi ada nasihat para ulama yang mengatakan, aksiru minan nasi fi da'watil khair fa innaka la tadri min ayyi fahin tusma. Aksir minan nasi fi da'watil khair. Perbanyaklah manusia dalam berdoa kebaikan, karena kamu tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Saya masih ingat, mungkin banyak contoh ya. Salah satunya ada jamaah saya orang Jati Asih itu putrinya sakit. Beliau putrinya itu seorang dokter sakit. Menurut dokter yang menangani sakit sang anak beliau ini, resikonya gini, dibiarkan mati, diambil tindakan resikonya mati. Jadi dibiarkan, ini menurut ilmu kedokteran ya, dibiarkan resikonya apa? Mati. Diambil tindakan resikonya apa? Mati. Akhirnya si anak karena beliau dokter menganalisa sendiri dirinya, bismillah, ambil tindakan akhirnya. Selama diambil tindakan itu ibunya keluar keliling, nemui orang sedekah, doakan anak saya, keliling pokoknya selama anaknya diambil tindakan operasi itu dia keliling, doakan anak saya, doakan. Sambil sedekah sambil doakan anak. Pokoknya ketemu sama tukang sapu, tukang beca, semua dus pokoknya tolong doakan anak saya. Qaddarallah selamat, masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah sehat walafiat, masya Allah, alhamdulillah. Nah itu apa namanya? Kita tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Aktsir minan nasi fi da'watil khair fa innaka tadri min ayyi fahin tusma. Ya kadang ya perlu juga nulis status yang sekiranya mengundang aminnya banyak orang itu, amin. Karena ya kita tidak tahu dari lisan mana atau dari tulisan mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lanjut.
Dan agaknya takwil yang terakhir inilah yang terbaik, wallahu alam. Dalam soal pakaian saat itu dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan disusul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pakaian yang dikenakan Nabi kita itu berupa kain indah yang tidak pernah ada manusia lain diberi pakaian seindah itu. Dengan demikian terkemudiannya beliau itu terimbangi dengan keindahan pakaiannya. Jadi seakan-akan beliau diberi pakaian bersamaan dengan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kata Al-Hulaimi. Nabi pernah bersabda, aku ini berkat doa kakekku. Aku ini berkat doa kakekku. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Jadi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu dengan izin Allah. Kalau kata Nabi secara sababiyah ini berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun kalau kita tulis lebih hakikat lagi, ya semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pelajaran buat kita bahwa doa kita untuk anak-anak kita dan keturunan kita itu ngefek. Makanya doa itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Anak saya cuma satu, Ustaz, kok jamak dzurriyyatina. Nah, memang Cio nanti anaknya cuma berapa? Bisa jadi kan nanti Cio anaknya 12 misalnya. Caca anaknya 13, bisa saja kan enggak tahu. Atau nanti anak beranak cucu. itu seperti itu. Sabda beliau, kamu dapati ada saringan pada mulutnya. Kata saringan adalah terjemahan dari Al-Fidam, yakni saringan gelas dan kendi. Demikian kata Al-Lais. Dan menurut Abu Ubaid maksudnya mereka tidak bisa berbicara sehingga paha-paha mereka lah yang berbicara, yakni hilangnya kemampuan berbicara di waktu itu diumpamakan seperti saringan yang menutupi kendi. Sedang menurut Sufyan saringan yang menutupi mulut mereka maksudnya ialah lidah. Mereka dibuat keluh dan takwil yang terakhir inilah agaknya yang lebih patut dipegang. Ya kita nggak usah ngomong akhirat, di dunia saja cara Allah membungkam orang gampang kok. Jadi orang supaya nggak bisa ngomong di dunia dibungkam kan gampang tuh. Kalau Allah mau berkehendak tinggal dibikin naudzubillah ya stroke kan sudah selesai, udah nggak bisa ngomong lagi kan. Yang ngomong maksudnya di bagian mulutnya dibikin nggak bisa ngomong sangat mudah. Makanya sampai detik ini kita masih bisa bicara, berzikir, membaca Al-Quran. Itu alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Patut kita syukuri. Nah, nanti di akhirat ada masa di mana mulut dikunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi. Itu seperti itu. So, makanya sekarang yang ada ini kita syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum. Atau dibuat sambungan-sambungan yang mengarah ke arah mulut terputus, ya bisa saja kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak. Saya pernah menjenguk satu jamaah yang sakit itu. Itu sakit apa namanya? Yang itu loh. Kalau misalnya mau ngomong A yang keluar O gitu, apa namanya itu ya? Ya misalnya mau ngomong A yang keluar itu O gitu. Mau ngomong ke kanan yang keluar malah kiri gitu. Apa namanya itu ya? Ya kayak ada nggak yang nggak sinkron antara perintah otak ke mulut itu ada yang. Jadi maunya dia ngomongnya apa gitu yang keluar apa gitu itu. Apa ya namanya saya lupa itu. Adalah pokoknya itu ada. Nah, ya artinya mudah kan bagi Allah untuk gitu loh. Untuk gitu itu mudah bagi Allah itu. Iya. Ya, kalau Allah ya pokoknya ngomong-ngomong apa keluarnya apa gitu itu. Kalau Allah berkehendak itu ya mudah saja gitu. Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita bicara masalah seperti ini yang patut kita pahami adalah apa yang ada ini kita syukuri, alhamdulillah. Napa? Oh, ngoten nggih namine nggih. 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 Oh, ngoten nggih. Oh. Oh, nggih. Nggih. Oh gitu ya. Oh. Oh iya. Itu the power of mak-mak. Gipun macam-macam. Baik, ini saya kira bab yang pertama. Sebelum kita masuk bab berikutnya, ada yang mau nanya dulu mungkin silakan.
Sebelum saya masuk bab baru, kan mau bab baru. Ada yang mau tanya mungkin silakan monggo. Tanya, protes, marah boleh kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan. Iya monggo Bu Linda. Ya, boleh banget. Kan pertama kita berbagi anak yatim semua pasti karena Allah. Yang kedua minta didoakan. Itu namanya kita mengamalkan 2 sunnah. Jadi nggak dibagi. Oh dia begitu, iya. Nggak apa-apa. Cuma ditata aja niatnya. Ditata niatnya berbaginya karena Allah. Yang kedua minta didoakannya juga karena Allah. Jadi dia mengamalkan 2 sunnah. Sunnah berbagi, sunnah minta didoakan gitu. Nggih wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau monggo Bu Dona. Nggih. Bu Dona dulu nggih. Lebih sepuh mana? Kan sama-sama ngacunya. Lebih sepuh beliau. Oh nggih, monggo. Nggih. Kalau di hadis yang lebih sepuh dulu katanya. Oh lebih senior. Nggih, monggo. Bagus. Di antara tawassul yang dibenarkan adalah minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Jadi kalau ibu merasa, misalnya ibu merasa Pak Ustadz yang ibu maksud atau ulama yang ibu maksud, Pak Kiai yang ibu maksud, menurut ibu yang ibu pahami orang yang baik, orang yang soleh, maka silahkan, tidak ada masalah. Jadi termasuk tawassul yang dibenarkan dalam syariat dan disepakati oleh seluruh para ulama adalah bertawassul minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Boleh Bu, monggo Bu Dona. Nggih. Tidak ada masalah. Kita lihat sisi kemanusiaannya aja. Ya kalau dia misalnya non muslim yang berdoa kita, mereka yang mengaminkan aja. Tidak ada masalah. Jadi bagus. Kita ini kenapa kok minta didoakan kepada orang soleh yang masih hidup? Alasannya karena ada contoh dan perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita minta kepada orang soleh itu, tapi kita minta tolong kepada orang soleh itu agar mendoakan kita kepada Allah. Contoh. Tadi Uwais Al-Qarni. Nah sekarang Nabi sendiri. Nabi kita Muhammad SAW sering orang datang sama beliau, ya Rasulullah doakan saya. Nabi tidak pernah sama Allah langsung enggak. Beliau tetap mendoakan. Artinya apa? Nabi tahu orang ini bukan minta sama Nabi, minta tolong didoakan oleh Nabi. Nah, jadi itu bukan bab syirik. Syirik itu apa sih? Syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal ini kita tidak pernah menyamakan selain Allah dengan Allah, enggak. Kita mintanya tetap sama Allah, cuman minta tolong sama orang untuk mendoakan kita. Begitu Bu Dona. Jadi enggak ada masalah. Kalau andaikan itu enggak ada perintahnya dari Nabi, enggak ada contohnya dari Nabi, mungkin akan terjadi perdebatan. Cuman yang saya tahu karena ini ada perintah dari Nabi dan Nabi juga mencontohkan, maka sependek yang saya pahami termasuk bertawassul yang sahih yang disepakati seluruh para ulama adalah bertawassul melalui orang soleh yang masih hidup. Gitu Bu Dona. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Boleh Bu. Ya. Iya Bu, ya kenapa? Sependek yang saya pahami dalam Islam, kita ini diperintah untuk menghormati semua tokoh yang ditokohkan oleh satu kaum.
Itu adab dalam Islam. Dulu Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menghormati kedatangan seorang tokoh padahal dia non muslim. Menghormati ya dalam arti tapi bukan berlebihan ya, menghormati. Ya, yang datang ini kan tokoh dari agama sebelah kan gitu ya. Ya kan dari agama sebelah kita sebagai muslim sebagai tuan rumah ya menghormati. Nah, selama penghormatannya tidak berlebihan sebenarnya nggak ada masalah. Cuman mungkin karena ya gini, mungkin ada sebagian orang yang menilai itu berlebihan mungkin. Kalau saya memandang untuk yang nyium kepala itu mungkin saknore wong tuwere tak ambung sirahe. Daya sak mesake wong tuwa tak ambung ndase ngono. Mungkin beliau gitu aja. Mesake wong tuwa. Nah, mesake wong tuwa tak ambung ya kasihan orang. Ibu Dona orang mana sih? Oh, Sunda ya. Oh, ya kasihan ini orang udah tua terus dicium kepala gitu Kak. Mungkin begitu mungkin beliau itu mungkin sakit atau mungkin beliau gemes melihat kepalanya kan bisa saja dan kan kita enggak tahu kan. Tapi oke lah saya enggak akan bahas itu. Yang saya mau bahas gini aja. Siapapun dia, kalau dia tokoh satu masyarakat atau satu suku atau satu komunitas tertentu, maka dalam Islam kita diperintah untuk menghormatinya. Dulu itulah adab dalam Islam itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh enggak, Nabi menerima tamu dari Najran dulu di Masjid Nabawi yang menjadi sababun nuzul surah Ali Imran ayat 61 kalau saya enggak salah tentang mubahalah itu Nabi pernah menerima tamu delegasi dari Nasrani Najran. Sama Nabi diterima di salah satu pojok Masjid Nabawi itu. Diterima oleh Nabi dan Nabi berdebat dengan mereka. Kenapa? Gini ya, nanti saya enggak ada apa-apa, saya mau baca dulu aja. Ya, saya mau baca dulu. Enggak, nanti tanyakan sama anu aja sama kan sirik tidak sirik kembali pada niat dalam hatinya, Bu. Iya. Enggak, saya enggak belain siapa-siapa, cuman maksud saya itu konsepnya itu loh gini. Ini kan Ibu Donya nanya apakah Nabi pernah menerima tamu dari kalangan orang-orang kayak Nasrani, Yahudi? Pernah. Ini nanti Ibu sekali waktu baca tafsir Ibnu Katsir ya. Surah Ali Imran ayat 61. Baca terjemahnya dulu ya, nanti saya terangkan. Baca surah Ali Imran. Baca Mak. Ali Imran Mak. Ali Imran Mak ayat 61 Mak. Ya. Itu ceritanya Bu Dona, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima tamu delegasi dari kalangan orang-orang Nasrani Najran ya. Mereka ini berdebat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu diterima oleh Nabi diterima di Nabawi. Nanti bisa baca dalam tafsir Mukatsir ya. Baca dalam tafsir Mukatsir tentang penjelasan tentang ini. Ali Imran ayat 60 berapa? 1. Diterima di Nabawi oleh Nabi, diterima di salah satu pojok masjid. Diterima di Masjid Nabawi, diterima. Ya diskusi tentang masalah Nabi Isa alaihissalam, berdebat dengan Nabi. Puncaknya mereka ngeselin. Mereka ini ngeselin nih, ngeyel pol. Akhirnya oleh Allah diajari Nabi itu gini, udah gini aja Muhammad. Ajak adu doa gitu. Jadi kumpul di lapangan di luar masjid adu doa. Siapa yang bohong di antara mereka akan dilaknat oleh Allah. Akhirnya mereka tidak mau karena takut, karena tahu ini Nabi asli kan, tidak berani. Akhirnya mereka bayar jizyah. Nah, Bu Dona menarik sebenarnya.
Tapi ini hadisnya dianggap lemah oleh para ulama. Hadisnya ini dianggap lemah oleh para ulama karena dianggap hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal itu hadis yang dua rawinya gugur ya. Tapi oleh Ibnu Katsir diceritakan dalam tafsirnya. Saya cuma cerita apa adanya saja. Itu sampailah hari di mana mereka menginap di Nabawi itu, sampai pada hari di mana mereka itu waktunya kebaktian. Saya ulang, nanti bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Itu kata dalam riwayat itu ceritakan Nabi mempersilakan mereka mengadakan kebaktian di salah satu pojok di Nabawi. Mereka itu sampai begitunya. Nanti baca sendiri hadisnya. Cuman saya ulang, hadis itu lemah. Saya ulang, hadisnya apa? Lemah. Menurut para ulama hadisnya mu'dhal. Mu'dhal itu dua rawi gugur. Nah, makanya para ulama tidak menjadikan itu sebagai dalil pembenaran ibadah mereka di dalam masjid. Nah, gitu loh. Tapi riwayat itu ada, gitu. Riwayat itu ada, walaupun dianggap lemah. Tapi Ibnu Katsir mencantumkan dalam tafsirnya itu. Nah, paling tidak gini Bu Dona, yang saya pahami ya. Kalau saya pribadi itu tidak mempersoalkan namanya orang bertamu gimana sih? Dia bertamu mau bertamu ke kita, ya diterima, tidak ada masalah, dihormati, tidak ada masalah. Cuman saya sering bilang di mana-mana, tidak usah berlebihan, tapi dihormati, tapi nggak usah berlebihan. Nggak usah pakai yang berlebihan lah pokoknya gitu. Ya saya nggak bisa ngomong ya, pokoknya nggak usah berlebihan itu aja. Nah, yang Anda lihat kemarin monggo dinilai sendiri aja. Saya nggak tahu itu berlebihan apa tidak. Anda lah yang punya kewenangan untuk berkomentar itu ya. Kalau saya nggak berani komentar lebih selain dari memang sepatutnya kita menghormati siapapun yang datang, akan tetapi tidak lantas kemudian berlebihan tadi itu. Saya ulang, yang Bu Dona lihat itu apa berlebihan atau tidak monggo dinilai sendiri. Ya, saya kira itu Bu Dona ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau cukup? Kalau nggak ada saya teruskan lagi ya. Bab baru tafsir firman Allah Ta'ala di surah Abasa ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Sehingga orang itu kalau udah sibuk dengan urusannya kadang nggak kober mikir liane, nggak sempat mikir yang lainnya. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika diberitahu bahwa nanti orang itu akan telanjang, itu beliau berteriak, wa sau'atah, aduh malu sekali. Kata Nabi, urusannya saat itu lebih berat daripada sekedar melihat yang begitu-begitu. Nah, mungkin saya sering sampaikan satu gambaran sederhana ya. Orang mungkin dia pernah nonton TV bagaimana pas ada gempa terjadi, itu orang langsung berhamburan keluar itu dari rumah atau dari gedung-gedung tinggi itu, bentuknya macam-macam. Ono sing mek nggowo anduk tok, ono sing macam-macam. Saking paniknya. Bahkan sangat mungkin yang maunya bawa anaknya malah bantalin, bawa lari anaknya malah ketinggalan itu. Saking paniknya. Itu baru kepanikan dunia. Lalu bagaimana kepanikan akhirat? Makanya saya ulang tadi, nanti urusannya lebih berat daripada sekedar melihat yang begitu-begitu, istilahnya begitu. Makanya jangankan sekelas orang biasa seperti kita, sekelas para nabi saja, karena begitu berat yang urusan pada saat itu, ketika dimintai tolong mengatakan nafsi, diriku. Gak kober mikir liane, gak sempet mikir yang lain. Kenapa? Mikir keadaannya saja sudah luar biasa. Nah, itu seperti itu. Muslim telah meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia akan dihimpun dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan, seperti halnya ketika dia lahir. Jadi tidak berbusana, telanjang, terus belum dikhitan, terus kemudian dalam keadaan lapar dan dahaga. Tanpa alas kaki, mohon maaf. Kalau lapar dan dahaga itu lihat yang lain nanti. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan dan sebagian melihat kepada yang lain? Beliau bersabda, ya Aisyah, apa yang menjadi lebih dahsyat? Apa yang terjadi lebih dahsyat daripada sekedar saling melihat kepada yang lain? Kak kober kalau bahasa kita. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kamu sekalian akan dihimpun dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Maka seorang perempuan bertanya, apakah sebagian mereka atau sebagian kita melihat kepada aurat yang lain? Beliau menjawab, hai fulanah, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Kata Tirmidzi, di sini hasan sahih. Jadi keadaan saat itu betul-betul menegangkan karena masing-masing orang disibukkan oleh keadaannya terkait dengan konsekuensi yang akan mereka terima sebagai bentuk balasan dari apa yang kita kerjakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu tidak ada kedzaliman sama sekali. Kalau mau kita sederhanakan, kita tadi saya contohkan terkait dengan gempa ya misalnya. Contoh yang lain aja lah, nggak usah ngomong gempa wis. Jenengan mau ngejar pesawat karena memang harus boarding pass apa namanya yang masuk itu apa namanya boarding pass ya itu jam 7 lah misalnya gitu ya. Itu demi supaya ngejar pesawat pasti Anda menggeser jam sarapannya. Kenapa? Karena supaya tidak terlambat, tidak telat. Apalagi terus bandaranya Soekarno-Hatta sana kan agak jauh. Jadi mau tidak mau jenengan harus mempersiapkan diri dengan menggeser jam-jam kebiasaan Anda, termasuk jam sarapan, jam apa macam-macam dicepat karena mau ngejar pesawat itu. Sampai sana ternyata sudah hampir mau berangkat, ini buru-buru. Lapar, haus sebenarnya, tapi ini buru-buru. Samping itu ada orang nawarin, Bu, es teler Bu, gratis Bu. Kira-kira gimana? Anda mampir apa terus? Kak mikir es teler sih, yang penting masuk pesawat. Padahal itu kita lagi haus atau lagi lapar bahkan, Bu. Sate kambing muda Bu, insyaallah apa-apa terus. Pokoknya lewat terus. Ya, jadi semua tawaran-tawaran yang menggiurkan di kanan kiri itu enggak kan kita hiraukan. Kenapa? Fokus ngejar apa? Kenapa? Karena kita tegang. Gila, telat pesawat ya nunggu. Terlambat pesawat kayak iso mundur ya, bla bla bla. Nah, itu baru dunia. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Keadaannya pasti lebih dari itu gitu. Itu baru perihal perkara-perkara yang ibarat ketinggalan, kita masih bisa beli tiket lagi yang duitnya banyak tapi. Nah, tapi kalau yang di akhir nanti kita kalau terlambat masuk rombongan surga misalnya, itu mau kemana kita? Ya, bisa dimengerti maksudnya ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi keadaan nanti sana itu begitu menegangkannya sehingga kanan kiri gak sempat kita perhatikan. Sehingga saat itu yang akan menenteramkan kita itu hakikatnya adalah Allah melalui amal-amal kita. Ya, hakikatnya semua Allah yang menenteramkan, secara sunatullahnya dari kita ya melalui amal-amal kita itu. Maka kalau kita punya banyak amalan yang menenteramkan, kita akan ditenteramkan. Itu yang kemarin kita bahas, yang ibu-ibu insya Allah masih ingat ya, bukan lupa masih ingat ya. Kayak naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Termasuk fasilitas mimbar-mimbar dari cahaya. Termasuk haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya. Nah, itu fasilitas-fasilitas yang semoga kita mendapatkannya ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu dikaitkan dengan amal itu. Dikaitkan dengan amal. Semua dari Allah, cuman Allah mengkaitkannya dengan amal. Artinya kita diperintah untuk beramal gitu. Seperti kalau naungan pada hari di mana tidak ada naungan Allah itu kemarin sudah saya contohkan ya, pemimpin yang adil, orang yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah dari muda sampai meninggal baik terus ya. Kemudian yang ketiga orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, yang tangan kanan yang memberi tangan kirinya tidak tahu, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah, orang yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya dan dia bisa menolak untuk diajak berzina, dia bisa menolak berkata saya takut kepada Allah. Terus kemudian orang yang hatinya terpaut dengan masjid ya. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang saya sering bilang semoga kita itu. Jadi bertemu karena Allah, kita ini bertemu kan karena Allah ya. Jika berpisah nanti juga karena Allah. Dan semua ini karena kita ketemu gini kan karena kita saling mencintai karena Allah. Nah, kalau sentimen pasti bukan berarti kalau yang nggak datang terus sentimen enggak. Maksud saya itu umumnya kalau orang sentimen pasti nggak mau gitu kan gitu. Jadi karena kita masih mau gini berarti kita insya Allah masih saling mencintai karena itu. Saya sering bilang ke jamaah di mana-mana itu.
Semoga kita termasuk yang itu, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Terus termasuk mimbar-mimbar dari cahaya yang diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah tadi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Termasuk haud telaga Rasulullah Muhammad SAW untuk orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita diakui bagaimana? Perbanyak sholawat untuk beliau, ikuti sunnah beliau semampu kita, terus hindari hal-hal yang Nabi mengancam dengan ancaman tidak termasuk dalam golonganku. Jadi ada beberapa hadis itu yang ancamannya itu laisa minni, laisa minna. Bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk golonganku. Nah, itu berat itu ancaman itu. Ngerinya. Nah, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kata para ulama bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah pada kesalahan yang itu Nabi nggak mau belain. Nah, jadi untuk jenis kesalahan-kesalahan yang Nabi mengatakan tidak termasuk golonganku, itu Nabi nggak mau belain itu. Nabi nggak mau belain. Apa diantaranya? Banyak ya. Diantaranya adalah yang tua tidak menyayangi yang muda tidak menghormati yang lebih tua. Kalau ada orang lebih tua tidak menyayangi yang lebih muda tidak menghormati yang lebih tua, nah itu hati-hati, ngerinya tidak termasuk golonganku kata Nabi. Termasuk juga diantaranya orang yang fanatik buta. Hadis riwayat Abi Dawud, laisa minna man da'a ila asabiyah. Tidak termasuk golonganku orang yang mengajak orang lain untuk fanatik buta. Fanatik buta pada tokoh tertentu, pada radio tertentu atau media dakwah tertentu, itu bahaya. Kita boleh fanatik itu hanya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Yang lainnya hati-hati saja lah pokoknya. Nah, jadi misalnya gini, ini misalnya ya, mohon maaf. Pernah ada jamaah saya nanya, cerita ke saya punya teman Ustadz, saya ajak ngaji di pengajian kita. Saat itu Ustadznya nggak cuma saya, banyak Ustadznya, termasuk ada Ustadz Adi Hidayat di dalamnya saat itu, ketika beliau belum terkenal ya, sekarang kan sudah terkenal. Itu di dalamnya ada beliau, ada beberapa ustadz-ustadz yang lain lah yang ada di dalam pengajian itu gitu. Nah, orang itu nanya ke jamaah saya gitu gini, pengajian kamu syar'i enggak? Kata jamaah saya, ya syar'i lah. Yang intinya itu banjir ayat gerimis hadis. Pengajian saya itu syar'i, banjir ayat gerimis hadis. Ngerti maksudnya? Ya maksudnya Quran sunnahnya ada gitu maksudnya gitu. Oh ya pengajianku ya syar'i lah, banjir ayat gerimis hadis. Itu istilah orang Jawa. Gerimis hadis, banjir ayat gerimis hadis. Ya maksudnya penuh dengan ayat Quran dan hadis maksudnya gitu. Ya syar'i lah. Kata dia gini, enggak, bukan itu kata temannya itu. Itu loh pengajian kamu sesuai dengan radio ini enggak? Oh, jadi kebayang enggak syar'i itu diukur pakai radio ya. Iya, timbangannya radio. Saya bilang sama jamaah saya itu, loh, saya seneng dengerin radio itu, saya seneng juga. Cuman jangan fanatik buta juga. Saya bilang jangan fanatik buta. Itu kan kesan seolah-olah bahwa kalau enggak sesuai dengan radio itu berarti salah. Makanya para ulama itu ketika bicara fanatik buta itu mengkaitkan dengan firman Allah di surah Ar-Rum, baca terjemahannya. Ayat 31 32, baca terjemahan. Ar-Rum surah ke-30 ayat 31 32. Monggo yang mau baca terjemahannya. Ayat 31 32. Ya, siapa orang yang menyekutukan Allah dalam ayat itu siapa teh? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Yang golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.
Orang musyrik dalam ayat ini kita dilarang oleh Allah menjadi orang yang musyrik. Pertanyaannya, siapa orang yang musyrik dalam ayat ini? Kata Allah, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Saya baca dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan orang-orang musyrik terdahulu itu kenapa kok dianggap memecah belah agama mereka itu? Orang-orang musyrik terdahulu itu sering berkata begini, kamilah yang benar, selain kami salah. Kalau nggak ikut kelompok kami, salah. Harus sesuai dengan kelompok kami. Ngerti maksudnya? Jadi kamilah yang benar, selain kami salah. Itu dianggap menggiring orang untuk fanatik buta. Fakta di lapangan yang menyebabkan perpecahan dia fanatik buta itu. Maka kita jangan fanatik buta. Itulah kenapa para ulama kita sangat takut difanatiki. Dan saya tiru-tiru, makanya saya sering kalau di ujung pengajian silakan yang mau tanya, protes, marah gitu. Itu karena saya takut juga Anda fanatik sama saya, dan itu nggak mungkin rasanya fanatik, mustahil. Tapi itu betul loh. Itu saya meniru seperti para ulama. Kalau dulu Imam Syafi'i bahasa Imam Syafi'i. Ra'yi shawab, yahtamilul khata. Wa ra'yu ghairi khata, yahtamil shawab. Pendapat saya benar, tapi juga mungkin salah. Pendapat selain saya salah, tapi juga mungkin benar. Beliau membuka ruang diskusi dan membuka ruang kritik untuk pendapat beliau sendiri. Kenapa? Karena beliau juga merasa bahwa saya juga mungkin salah, sehingga tidak usah fanatik sama saya. Imam Malik, gurunya, ketika berada di Raudhah, beliau berpidato. Semua orang pendapatnya bisa diterima dan ditolak, illa sahibal hadal qabri, kecuali penghuni kubur ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang termasuk beliau berarti kan, pendapatnya bisa diterima dan ditolak. Illa sahibah hadal qabri, itu Imam Malik, supaya beliau tidak difanatiki secara membabi buta. Imam Hanafi dalam fatwanya apa kata beliau? Haram seseorang berfatwa dengan fatwa saya tanpa mengetahui hujjah saya. Artinya beliau tidak mau orang fanatik buta sama beliau. Beliau menuntut orang yang berfatwa dengan fatwanya Imam Hanafi, dia mengerti hujjahnya Imam Hanafi. Apa argumentasinya? Sehingga ngikut Imam Hanafi tidak semata berdasarkan pada fanatik buta, tapi karena mengerti argumentasi hukum beliau. Karena beliau tidak mau orang fanatik buta kepada beliau. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau sampai jenengan termasuk tipe orang yang fanatik buta tadi, ngerinya Nabi tidak termasuk golonganku tadi. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya, hati-hati nggih. Seneng sama ustadz atau syekh atau kiai tertentu boleh, tapi fanatik buta jangan. Seneng sama radio dakwah tertentu boleh, tapi fanatik buta jangan. Seneng dengan media dakwah tertentu boleh, tapi jangan fanatik buta. Fanatik buta itu yang bahaya. Sudah fanatik buta lah. Ya, apalagi membabi buta. Sudah babi buta lagi gitu. Apalagi udah gitu senang main pukul rata. Padahal kalau dipukul biasanya nggak rata, benjol. Biasanya gitu. Baik, silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Kalau enggak, nggih, monggo budana. Contoh. Ya. Bagus. Saya sering sampaikan begini, kita itu jangan dalam satu lingkaran terkait dengan ibadah. Jadi saran saya itu kalau datang ke acara-acara kayak gitu itu
datang di resepsinya aja. Jadi jangan datang pada saat pemberkatannya. Tapi kalau diundang di sesi itu, datang terlambat aja. Datang terlambat atau menunggu di luar. Jadi sampaikan apa adanya aja. Aku di luar ya, karena kan kita beda keyakinan. Aku hormati acara kamu, silakan dengan keyakinan kamu. Aku tolong dihormati juga keyakinanku. Aku tidak akan ada dalam satu lingkaran itu. Gitu aja sih sebenarnya. Ya, jangan sampai ada dalam satu lingkaran itu sih. Usahakan gitu. Ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain silakan. Ya, itu Sandi Aulia itu bapaknya kan Muslim. Itu ketika anaknya nikah itu beliau nggak mau datang di pas acara pemberkatannya itu, kata beliau, agama saya ngajarinya begitu, jadi saya nggak datang di acara itu. Tapi di saat resepsinya beliau datang. Restu karena memang dari awal kan dia memang sudah non Muslim kan anaknya, bapaknya kan tidak punya hak untuk memaksa anaknya untuk masuk Islam kan, tidak boleh. Tapi dia tetap merestui anaknya karena memang dasarnya memang dia bukan Muslim. Terus tapi dia tidak mau datang saat acara pemberkatannya. Bapaknya bilang ya ini ajaran agama saya, jadi saya tidak datang di acara pemberkatan. Tapi di acara resepsinya dia datang, beliau datang, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi resepsinya nggak ada masalah. Resepsi kan muamalah toh, ya. Di acara pemberkatannya pun asal jenengan tidak ada dalam satu lingkaran itu tidak ada masalah juga. Misalnya ada di luar lingkaran, jangan di lingkaran mereka, jangan. Yang lalu biar berlalu, tobat, minta ampun sama Allah. Okay. Kalau ibu takziah, selama di situ tidak ada ibadah apa-apa, yang nggak ada masalah kita takziah. Kalau ada misalnya ada misa, misalnya kita keluar, ya kita keluar. Biarkan mereka dengan keyakinannya, kita keluar. Iya, jangan tengah mereka, betul. Karena nggih Bu. Nggih. Yang kita doakan keluarganya aja. Keluarganya. Ya. Kalau yang meninggal itu ada saya lihat beberapa tokoh muslim itu mendoakannya dengan bahasa begini. Semoga Tuhan meletakkan dia di tempat yang pantas untuknya. Ya, atau yang layak untuknya. Mbuh apa mbun rokok surga daru. Iya. Yang sesuai. Ya, berduka cita semoga keluarga. Innalillahi itu tidak apa-apa. Begini loh, innalillahi itu kan statement, bukan doa, statement. Jadi kalau ibu merasa kehilangan dia karena selama ini teman yang bermanfaat misalnya gitu ya. Ya, iya tidak apa-apa. Innalillahi itu kan statement, bukan doa. Jadi misalnya ibu mengucapkan itu tidak ada masalah sebenarnya. Ya, kan itu statement, itu bukan doa. Itu statement. Nggih. Matur nuwun Bu Ana nggih, matur nuwun Bu Ana. Jazakillah khairan. Semoga Allah berkahi ibu beserta usahanya, keluarganya semuanya, dan cepat dapat mantu yang solih solihah minallah insyaallah. Nah, jadi itu nggih tidak apa-apa. Karena itu statement. Tapi kalau ibu merasa sedih, kalau ibu tidak merasa sedih, ibu biasa aja ya, tidak harus mengucap. Jadi innalillah itu kan kalau kita merasa itu sebagai musibah. Ya kan mungkin kan bisa saja tuh ada teman non muslim tapi bermanfaat, dia baik sama kita merasa sedih misalnya, ya silakan aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi itu bukan doa. Terus kita doakan keluarganya semoga diberi ketabahan, diberi kekuatan keluarganya itu gitu. Wallahu a'lam. Amin, tidak ada masalah. Tidak ada masalah pakai amin. Okay. Ya, sakit. Ya. Sampun? Mendoakan kebaikan untuk orang di luar Islam itu kalau dia masih hidup tidak ada masalah. Cuman tambahkan dalam hati semoga dapat hidayah. Mana dalilnya? Dalilnya ini hadisnya Bukhari. Ketika para sahabat mendoakan kepala suku yang kena sengat kalajengking atau kena gigit ular,
itu diruqyah oleh para sahabat dengan suratul Fatihah, berarti didoakan sembuh. Oleh Nabi dibenarkan tindakan itu. Berarti mendoakan mereka kesembuhan atau serupa dengan itu tidak ada masalah. Cuma kalau saya biasanya saya tambahkan dalam hati semoga dapat hidayah juga gitu. Mintakan hidayah untuk mereka juga. Saya kira itu wallahu alam. Walaupun ini diselipkan dalam hati lah.